kabar sekolah minggu? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat. Oke? Yes, puji Tuhan ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam video ibadah sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat ya. Hari ini 29 November tahun 2020, puji Tuhan, dan kita akan terus memuji Tuhan karena kebaikannya dalam setiap keadaan yang kita lalui ya. Tetap semangat ya anak-anak sekolah minggu. Nah, kakak dari sini mau sapa-sapa nih. Mau sapa anak yang di sekolah minggu Tanjung Piayu, ayo. Sekolah minggu Tanjung Piayu. Semua jawab ya kalau kakak tanya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu Tanjung Piayu? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat. Oke? Yes, luar biasa ya. Kita teruskan ke adik-adik sekolah minggu yang ada di Gloria Sagulung ya. Jangan mau kalah ya, suaranya kencang. Apa kabar adik-adik sekolah minggu Gloria Sagulung? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat. Oke? Yes, puji Tuhan, luar biasa, nggak mau kalah. Satu lagi kita mau tanya adik-adik yang di sekolah minggu GKPS Batu Aji. Apa kabar adik-adik sekolah minggu GKPS Batu Aji? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat. Oke, yes. Sekali lagi semua ya. Kalau kakak bilang harus ke Batam Barat berarti yang di Piayu, Gloria dan Batu Aji serentak bilangnya ya, luar biasa. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik sekolah minggu Resort Batam Barat? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat. Oke, yes. Ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Luar biasa ya anak sekolah minggu. Kita bersyukur. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Siapkan keperluannya, Alkitab, persembahan. Ajak adik-adik kakak abangnya. Kalau ada orang tuanya duduk bersama ya untuk memuji Tuhan ya. Kita bersyukur di mana-mana Tuhan selalu memberkati, di mana-mana Tuhan akan menyertai kita. Ya, ayo kita puji Tuhan semuanya, bangkit berdiri. Kita puji Tuhan lagunya Yesus di dalam rumahku. Yesus ada di dalam rumahku loh, ya, dalam rumahku, di hatiku, di mana-mana Tuhan Yesus ada. Ya, ayo kita katakan Yesus di dalam rumahku. Kita bersenang-senang. Yo. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita teruskan dengan bahasa Inggris ya. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Happy happy home, with Jesus in the family. Happy happy home, happy happy home. Ya, kita masih bersenang-senang memuji Tuhan. Dimanapun Tuhan Yesus ada, jangan takut dan jangan bimbang. Katakan, senang-senang memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu kita puji Tuhan ya.
seperti Daud yang menari-nari memuji Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, melakukan gerakan menari-nari memuji Tuhan agar kita boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan ya. Kita teruskan adik-adik, persiapkan hati. Kita akan teruskan ibadah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya yang kita alami sepanjang malam hari, bahkan sepanjang kehidupan kita. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kita. Nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hanya oleh kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami boleh memasuki tahun baru gerejawi pada hari ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan ini, supaya kami semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa, dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik kembali duduk. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, kita teruskan pujian kita ya. Hari ini 29 November, kalau secara liturgis GKPS kita sudah masuk ke kegiatan ataupun waktu Advent 1 namanya ya. Advent 1 kalau di ibadah raya biasanya akan dinyalakan lilin persiapan Natal yang pertama. Yaitu Advent adalah suatu peristiwa di mana kita menantikan kedatangan Yesus ya. Adik-adik sekolah minggu, yuk sekarang kita puji Tuhan.
Lagu dari Kidung Jemaat judulnya Putri Sion Nyanyilah Soraklah Yerusalem. Kita terus bernyanyi-nyanyi menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya ya. Oke adik-adik, hari ini kita masuk ke bimbingan rohani dan aktivitas. Nah, kalau minggu kemarin kita masuk ke titah ya. Pertama kita masuk ke titah, setelah itu ke ayat hafalan. Nah, kalau minggu kemarin kita membaca titah itu dari 1 sampai 5. Nah, dan minggu ini sambungannya lagi dari 6 sampai 10. Oke adik-adik, namun sebelum itu sediakan dulu Alkitabnya, bukunya, penanya. Sudah? Oke. Ya. Kita baca titah dari ayat 6 sampai yang ke-10 ya. Kakak mau suaranya kencang, kakak mau suaranya lebih keras lagi. Untuk apa? Hanya untuk Tuhan saja ya. Ya, titah yang ke-6. Jangan membunuh. Titah yang ke-7, jangan berzina. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya ataupun yang menjadi milik sesamamu. Ya. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayo, kakak mau tanya nih, siapa yang ingat ayat hafalan minggu kemarin? Ya kakak yakin, kakak percaya sama adik-adik yang di rumah, pasti semuanya ingat kan? Ya, semuanya sudah menghafal kan? Oke, tertulis di mana? Ayo. Ya, Kolose 2 ayat 7. Ya, Kolose 2 ayat 7 yang sebab
Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan oleh Dia. Ya, itu ayat hafalan yang kemarin ya. Dan ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 17. Ayo adik-adik ditulis ya, supaya dalam minggu ini dihafal, terus minggu depannya memang benar-benar sudah hafal. Ya, tertulis di mana tadi? Yohanes 3 ayat 17. Oke adik-adik, kakak ingatkan sekali lagi untuk ayat hafalannya, untuk titanya jangan lupa ya, dihafal terus ya, supaya kita memang benar-benar jadi anak yang takut akan Tuhan. Kalau kita rajin menghafal ayat hafalan, bukan cuma orang tua kita aja yang senang, bukan cuma orang tua kita aja yang bangga, melainkan Tuhan Yesus lebih lagi senang kepada kita. Oke adik-adik, sampai di sini saja, kita lanjut untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, tadi kita sudah baca tita ya, dilanjutkan dengan ayat hafalan anak-anak sekolah minggu. Kalau kita ingat ada sebuah sebuah perumpamaan atau sebuah kiasan dari kata pepatah yang mengatakan kalau pisah makin diasah lama-lama dia akan tajam ya. Kita juga seperti itu. Kalau kita belajar sedikit-sedikit kita juga akan pintar ya. Pengetahuan kita akan lebih tajam ataupun lebih banyak untuk bisa bersaing dengan yang lain, untuk bisa memaksimalkan kemampuan kita masing-masing ya. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya ya. Kita puji Tuhan, lagunya Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ya adik-adik, bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Hanya satu yang Tuhan janjikan adalah keselamatan, dan itu Tuhan janjikan ada untuk orang-orang yang percaya ya. Jadi penuhi dirimu dengan firman Tuhan, penuhi dirimu dengan memberikan kebaikan, bersukacita, memuji Tuhan melalui pujian, melalui tari-tarian ataupun melalui kegiatanmu hari lepas hari. Ayo kita siapkan hati untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan sambil puji Tuhan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Apapun juga
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami boleh bernyanyi, memuji Engkau. Sekalipun kami beribadah dari rumah, tapi kami tetap semangat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kami, ajari kami anak-anak-Mu. Sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Iya, tentunya masih semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena tadi ketua semangat bernyanyi, sudah mendengarkan titah, sudah juga mendengarkan ayat hafalan. Saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yeremia. Yeremia dalam perjanjian apa adik-adik? Perjanjian Lama. Iya. Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat 14 sampai ayat 16. Ayo dibuka Alkitabnya ya adik-adik, biar kita baca secara bersama-sama. Sudah? Sudah dapat adik-adik? Ayo kita baca sama-sama ya. Terlebih dahulu kakak katakan Yeremia 33 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. 1, 2, ya kita baca sama-sama. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Tuhan akan datang. Apa adik-adik? Tuhan akan datang. Nah adik-adik, jika ada yang berjanji kepada adik-adik, baik itu orang tuanya, baik itu kakak atau abangnya. Jika mereka berjanji kepada adik-adik tapi tidak ditepati janjinya. Kira-kira gimana rasanya adik-adik? Kira-kira perasaan adik-adik senang atau tidak? Aduh kak, tentu tidaklah. Aku pasti kesal ketika ada yang berjanji tapi tidak ditepati. Contohnya adik-adik, jika orang tua katakan nanti kalau juara 1 maka akan dikasih hadiah. Nah adik-adik berjuang nih, berjuang supaya dapatlah juara 1. Ternyata orang tua kita tidak menepati janji tersebut. Kira-kira bagaimana perasaannya? Pasti kesal ya adik-adik, sedih ya gitu. Atau jikalau adik-adik yang berjanji tapi adik-adik tidak mau tepati janjinya, pasti orang yang berjanji dengan adik-adik juga akan kesal. Sama seperti yang adik-adik rasakan gitu. Contohnya begini adik-adik, ketika orang tua kita katakan, janji ya jangan nakal lagi, jangan diulangi lagi kesalahan yang sama. Maka dengan cepatnya adik-adik kita akan siap mah, janji gak dilakukan pun lagi. Aku mau jadi anak baik mah. Gak berapa lama dilanggar janjinya.
Sudah nakal lagi, nggak patuh sama orang tuanya. Pasti orang tua kita akan sedih. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini, Tuhan berjanji. Lihat kan tadi ayat 14, sesungguhnya waktunya akan datang demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa yang terjadi dengan Israel dan kaum Yehuda adik-adik? Mereka di dalam pembuangan. Tapi Allah berjanji akan membebaskan mereka. Dan Allah tepat janji mereka dibebaskan. Kemudian adik-adik, Allah juga berjanji untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Dan ya benar, Allah menepati janjinya tersebut melalui mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk turun ke dunia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Allah menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji adik-adik. Nyatanya Dia tetap menyertai kita. Nyatanya Dia tetap memberkati kita hingga saat ini. Oleh karena itu mari kita meneladani bagaimana sifat Allah yang tidak pernah ingkar janji. Jika sudah berjanji maka harus ditepati. Kalau sudah janji jadi anak baik, iya aku akan jadi anak yang baik. Jadilah anak yang baik. Jangan coba-coba untuk ingkar janji. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam minggu hari ini kita masuk dalam momen Advent. Advent yang pertama. Nah Advent yang pertama, apa artinya Advent adik-adik? Adakah yang ingat? Oh sudah lama ini enggak sekolah, masuk sekolah, sudah lama enggak sekolah minggu di gereja gitu ya. Apa itu Advent? Advent adalah masa menantikan kedatangan Yesus Kristus. Jadi Advent itu adalah masa menantikan kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus yang kita nantikan saat ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena yang pertama Yesus sudah datang ke dunia, lahir di mana adik-adik? Lahir di kota Betlehem, membawa keselamatan. Tapi ketika nanti Yesus datang untuk kedua kalinya, Dia tidak lagi menyampaikan akulah jalan keselamatan. Tapi Yesus datang untuk menghakimi. Iya, menghakimi apakah kita hidup baik atau hidup tidak baik. Apakah kita hidup di dalam dosa atau kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita hidup baik, ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan, maka kita akan masuk ke surga. Tapi jikalau kita main-main, tidak hidup di dalam kehendak Tuhan, maka kita akan masuk ke neraka. Ya kan? Nah oleh karena itu adik-adik, Tuhan mengharapkan kepada kita bagaimana kita selaku anak-anak Allah supaya hidup di dalam kehendak Tuhan. Bagaimanakah hidup dalam kehendak Tuhan tersebut? Jadilah anak yang taat. Jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang menepati janjinya. Bukan yang ingkar janji. Hiduplah di dalam kerendahan hati. Hiduplah taat di hadapan Allah. Maka adik-adik, ketika dalam menantikan Yesus untuk datang kedua kalinya, kapanpun itu kita sudah siap. Karena kita hidup menjadi anak-anak yang baik. Oke adik-adik, harus siap menjadi anak-anak yang baik. Hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, memuji Allah
Dan itu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Ketika kita katakan percaya, maka tampaklah adik-adik tidak melawan orang tua. Adik-adik taat berdoanya. Adik-adik taat di dalam mendengarkan firman Tuhan, di dalam menghafal ayat hafalan. Dan bagaimana juga adik-adik boleh hidup setia memuji Allah. Amin adik-adik? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Mengajarkan kami bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Engkau berjanji akan memulihkan bangsa Israel dan Yehuda, bahkan kami umat-Mu. Dan Engkau menepatinya melalui mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Ajari kami untuk menjadi orang yang tepat janji, tidak ingkar janji terhadap siapapun, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu Seresot Batam Barat. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Supaya mereka juga Bapa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga orang tua mereka, sertai setiap orang tua kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan panjang umur, berikan mereka rezeki melalui pekerjaan mereka. Sehingga melalui pekerjaan mereka Tuhan, boleh mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, berkati juga guru-guru di sekolah kami, bahkan guru-guru di sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Tuhan mereka sabar untuk mendidik adik-adik kami. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan berserah kepada Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, belajar kebaikan yang Tuhan ajarkan ya. Jadi kalau kita menjadi anak yang baik, maka kita akan bersinar ya, terang ya, menjadi contoh dari teman-teman kita ya. Seperti terang kebaikan yang firman Tuhan yang setiap hari ada, matahari yang setiap hari ada Tuhan siapkan yang selalu baru. Ayo kita jadi teladan juga, jadi cahaya yang selalu bersinar menerangi kehidupan. Yuk semua angkat, kita akan memuji Tuhan, bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, Yesus terang dunia. Dia dari sorga jadi manusia. Yuk.
sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan seluruh kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terang-Mu Tuhan, jadikan ku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang-Mu Tuhanku, sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan seluruh kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Kita akan menceritakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita sampai ke ujung dunia. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik ya. Siapkan persembahannya, pegang di tangan sebelah kanan sambil kita sebutkan apapun yang kupegang ini, 2, 3 ya. Apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam bahasa Simalungun, hubere doon, 2, 3 ya. Hubere doon, hubani harajaon ni naibata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Semoga Tuhan berkenan menerimanya. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita teruskan dalam bahasa Simalungun ya. Ijon adong hubungan Tuhan. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami telah bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, sama seperti yang Engkau kehendaki ya Bapa. Dan kami juga Bapa telah memberikan persembahan, sebahagian berkat Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Berkati persembahan kami ya Bapa, sehingga boleh kami pakaikan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Tonggo o Jesus hasomani. O Jesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami aseto rangganup. Sing boy dalanon nami salakah na torsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik semua. Shalom.